Selamat datang lagi di channel gue, The Province. Udah seru. Udah. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Bagus. Oke semuanya, kembali lagi dengan aku, The Province, dan di sebelah aku ada Pocut Nadifa. Ya, kembali lagi dengan kita ya. Kita berdua. Kita berdua. Dan hari ini kita akan membahas konten yang berjudul Horror #3, yaitu Crying Boy. Kali ini kita berdua akan membahas lukisan yang fenomenal banget di dunia, yaitu Crying Boy. Dan katanya lukisan ini adalah lukisan yang dikutuk dan kisahnya sangat menyeramkan. Jadi ini adalah sebuah lukisan, yaitu tentang anak kecil yang sedang menangis. Dan lukisan ini sejak tahun 1980-an. Dan kamu tahu, di balik kejadian 1980-an, banyak rumah yang terbakar akibat lukisan tersebut. Jadi kita langsung aja masuk ke fakta-fakta Crying Boy. Jadi guys, lukisan The Crying Boy adalah karya dari pelukis asal Italia, yaitu namanya Giovanni Bragolin, alias disebut juga dengan Bruno Armadio. Beliau ialah salah satu pelukis kuno yang paling terkenal dengan karyanya, yang sangat penuh misteri, hingga sampai sekarang ini tidak terpecahkan. Dan katanya guys, lukisan ini menggambarkan kesedihan yang teramat dalam. Kalian bayangin aja coba, itu sebuah lukisan, terus ada foto anak kecil, dan dia sedang menangis. Dan kalau aku ngeliat fotonya itu kayak aneh banget tuh gak sih? Aneh di mana? Ya kamu lihat aja tuh dari fotonya, dari segi fotonya tuh ya. Nah, itu anak kecilnya sedang menangis, itu kayak dia tuh memiliki di dalam foto itu anak kecil itu kayak menggambarkan kayak seolah-olah kayak minta tolong, ngerti gak sih? Kalau dari akunya ya. Iya sih, kalau lihat dari bener jelas ngelihatnya kayaknya memang lukisan itu memiliki makna. Cuman kalau aku tadi ngeliat sekilas gitu kayaknya nggak apa-apa, tapi setelah aku lihat secara detail, oh iya emang kayaknya nih lukisan ada sesuatu. Lukisan Crying Boy ini diproduksi dan dijual di pasar Eropa sekitar 1950-an. Dan kalian tahu nggak? Lukisan ini terjual dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu 50.000 salinan ya. Wah, banyak banget ya. Itu cuman lukisan anak kecil terus yang sedang menangis tapi sangat laku di pasar Eropa ya. Tapi kalau misalnya aku nggak mau beli lukisan itu sumpah. Iya aku juga sih. Kan kayak dipajang di suatu tempat terus kita kalau misalnya lagi jalan ngeliat lukisan itu kayak kan biasanya kalau gitu. Lukisan itu menggambarkan yang kesenangan. Kalau lukisan itu tadi kan kayak kita ngeliat juga ini lukisan tuh sedih gitu, ngeliat lukisannya juga udah sedih gitu. Siapakah bocah laki-laki yang ada di dalam lukisan Crying Boy tersebut? Mulanya, anak ini adalah anak yatim piatu yang dimana kedua orang tuanya meninggal dikarenakan kebakaran yang menimpa kedua orang tuanya meninggal dunia. Karena kisahnya yang melegenda ini, lukisan Crying Boy banyak laku di pasaran, yaitu di Inggris, Italia, hingga seluruh dunia. Tapi mirisnya, setelah lukisan ini diproduksi secara massal, anak yang ada di dalam lukisan itu tewas dalam ledakan yang mengenaskan. Dan kalian tahu, studio si pembuat lukisan tersebut ikutan terbakar. Jadi, setelah si anak itu meninggal, tidak lama kemudian terjadi kebakaran di studio Bruno, yaitu si pembuat lukisan tersebut. Sejak kejadian tewasnya si bocah tersebut dengan bersamaan ledakan di dalam studio, lukisan Crying Boy ini pun semakin terlihat menangis ya, dan menunjukkan kemistisannya ya. Jadi kayak kejadian meninggalnya si laki-laki ini, kayak dia pengen menunjukkan melalui lukisan tersebut gitu. Dan katanya, yang memiliki lukisan Crying Boy ini akan mendapatkan malapetaka berupa kebakaran. Ih, serem banget. Serem banget. Akibat kejadian yang menimpa keluarga ini, seperti memiliki kutukan, yang dimana kutukan tersebut juga menimpa keluarga yang memiliki lukisan Crying Boy. Dan kalian harus tahu guys, siapa yang memiliki lukisan Crying Boy ini? Di dalam lukisan itu terdapat arwah atau nyawa. Sebuah rumah di Rotherham, South Yorkshire hangus terbakar akibat memajang lukisan Crying Boy. Kalian semua harus tahu, pada saat kejadian kebakaran, lukisan yang ada di dalamnya tidak terbakar dan tidak tergores sedikit pun. Kamu bayangin,
itu kebakaran, tapi lukisan itu nggak tergores sedikit pun dan utuh. Itu kayak jadi di suatu tempat ada kebakaran, Ya. tapi Barang pas di benda di tersebut benda tersebut kayak nggak kayak apa ya? Kayak nggak ada api kejadian menyambar, apa. tapi api itu kayak membal ya. membal gitu ya. Oh, Serem kan? Beberapa tahun berikutnya, kejadian serupa pun terjadi lagi. Sejak tahun 1985 tercatat kasus yang sama, 40-50 kasus akibat memajang lukisan tersebut. dari semua rentetan misterius yang terjadi pada lukisan tersebut, beberapa paranormal pun mengklaim bahwa semua lukisan yang diproduksi massal ini telah dihantuin oleh jiwa anak itu. Itu serem banget ya. Iya. Dan sebagai aksi untuk memutuskan kutukan tersebut, warga Inggris pun melakukan aksi pembakaran pada lukisan itu. Secara massal. Wih, kalau misal aku ada di saat itu ya, mungkin aku juga bakar lukisan. Aksi pembakaran lukisan itu pun dimulai agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang aneh, seperti kebakaran yang udah-udah ya. Meskipun diperkirakan yang memiliki lukisan Crying Boy itu masih banyak di seluruh dunia ya, pada saat ini juga. Masih ratusan ya. Tuh lah. Kalau aku sih nggak mau ya, sumpah aku nggak mau. Aku juga nggak mau kalau ditawarin untuk beli lukisan tersebut, walaupun harganya pun murah. Aku juga Iya, masih bener. mikir sih kalau tahu ya kejadian ini. Dan kalian semua harus tahu, lukisan Crying Boy ini belum semua dimusnahkan. Jadi kemungkinan kejadian-kejadian kebakaran yang udah terjadi sebelumnya itu bisa jadi terjadi kepada yang mempunyai lukisan Crying Boy. Karena lukisan tersebut udah tersebar di seluruh dunia ya. Mungkin di Indonesia sendiri pun ada kali. Mungkin ada. Ini sih sebenarnya kayak kepercayaan masing-masing Percaya orang sih. Iya benar. Tapi kalau emang kejadiannya seperti itu, lebih baik nggak usah beli, mengantisipasi. Antisipasi. Karena kayak kita bilang tadi, kita pun bikin video ini. Ya coba dong kita sharing. Tadi awal kita buat video, nah itu kita berantem dulu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kita berantem nggak jelas. Terus pas awal mulai ini si Poucut ini ketawa-ketawa nggak jelas. Kamu kenapa? Ya, sampai tag berapa kali ya? Sampai tag Biasanya berapa tuh kali nggak kayak belum gitu. terus sampai akhirnya udah nyantai dulu ya. Terus nggak tahu kenapa asli gue emosian banget Setelah tanya itu sama dia. kamu yang marah-marah nggak jelas. Nggak Kayak tahu sumpah. ngomong tapi marah terus ngulang lagi gitu. Dan setelah itu pas kita udah beberapa menit kemudian udah berjalannya video ini, terus lampu kita tuh mati tiba-tiba. Bukan mati kayak agak kayak redup gitu. Ya. Terus yang anehnya lagi, video yang kita rekam ini, yang baru kita rekam nih, nah, baru ini kan baru kerekam nih, tiba-tiba mati, tek. Kayak ada yang matiin. Kayak ke stop. Ya udah kayak ngulang video baru gitu. Tahu gak sih kamu, aku tuh masih kayak bingung, masih bengong lihat kejadian-kejadian tadi. Oke, jadi itu dia guys cerita kisah tentang Crying Boy. Buat kalian yang udah tahu sebelumnya tentang kisah cerita Crying Boy ini, bisa komen di kolom ini. Dan jangan lupa di like, Komen, share, and subscribe. dan jangan lupa nyalakan Loncengnya. di mana? Gue bareng. Oke, relax. Udah aku nggak mau bahas ini. Kira-kira apa sih kita bilang? Bukan dari dong. Bukan dari hidung. Bukan dari itu ya. Ya udah, bye. Bye semuanya.